Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mamas Guru. Pada video kali ini, saya akan membahas tuntas mengenai cara penyelesaian salah satu soal yang sangat sering muncul khususnya di materi SPLTV, yaitu ada 3 persamaan dengan masing-masing persamaannya terdiri dari 3 variabel, yaitu X, Y, dan juga Z. Jadi inti dari SPLTV adalah kita menyederhanakan bentuk menjadi SPLDV atau 2 variabel, karena itu materi yang sudah kita kuasai dari SMP. Jadi nanti setiap prosesnya kita selalu mengeliminasi agar mendapatkan 2 variabel. Ya, saya tuliskan eliminasi saja. Eli terserah variabelnya, dan nanti kita memilih dari persamaan mana yang akan kita eliminasi. Makanya kita setiap ada persamaan SPLTV kita tandai atau kita nomori setiap persamaannya. Jadi misalkan kita namai persamaan 1, 2, dan 3. Jadi nanti kita bebas mau mengeliminasi, terserah juga dari persamaan yang mana. 1 dan 2 boleh, 1 dan 3 boleh, 2 dan 3 juga boleh. Misalkan saja saya mau menggunakan 1 dan 2. Eliminasinya apa, Pak? Terserah kalian ya. Bisa X, bisa Y, bisa Z. Misalkan saja saya menggunakan eliminasi Z. Tentu cara ini akan berlaku sama kalau kalian mengeliminasi X ataupun eliminasi Y. Jadi kita tuliskan dulu persamaannya, yaitu X ditambah 3Y ditambah 2Z sama dengan 1. Persamaan yang kedua yaitu 2X min Y ditambah 3Z, nilainya adalah 13. Kita mau mengeliminasi Z, maka kita fokus pada angka atau koefisien yang Z, yaitu 2 sama 3 yang ini. Jadi mudahnya di eliminasi itu tinggal kita kalikan kebalikan ya. Memang teori yang sebenarnya kita mencari KPK-nya, cuma itu terlalu ribet, jadi kita gunakan konsep kebalikan saja ya, yang lebih mudah. Jadi kalau yang bawah itu 3, ya yang atas kalikan 3, kebalikan. Yang atas 2, berarti bawah kalikan 2. Hati-hati, kita harus mengalihkan 3 dengan semua unsur yang persamaan 1. Begitu juga yang persamaan 2, semua unsurnya harus dikalikan 2. Jangan sampai ada yang terlewat. Jadi dikalikan 3, jadinya nanti 3X ditambah 9Y ditambah 6Z sama dengan 3. Kemudian yang bawah kalikan 2 semuanya, berarti jadinya adalah 4X min 2Y plus 6Z sama dengan 26. Kita kurangi. Ya, kenapa kita kurangi? Karena di sini Z-nya memiliki tanda yang sama, yaitu positif. Jadi kalau tandanya sama, otomatis akan habis kalau dikurangi. 6 dikurangi 6. Sehingga nanti kita peroleh 3X dikurangi 4X berarti min X. Kemudian yang ini 9, hati-hati di sini bukan jadinya 7 ya, kadang-kadang anak terkecoh di sini. Yang betul 9 dikurangi min 2. Dikurangi min artinya dijumlah, berarti 9 dijumlah 2, berarti 11Y. Sama dengan 3 dikurangi 26, negatif 23. Ini kita namai sebagai persamaan yang baru, yaitu persamaan keempat. Yang perlu diperhatikan di sini adalah kalau kita mengeliminasi Z, eliminasi itu artinya menghilangkan. Berarti kalau menghilangkan Z, berarti otomatis kita dapat unsur X sama Y, ya, yaitu seperti persamaan yang nomor 4 ini.
otomatis unsurnya terdiri dari X dan Y. Kemudian kita eliminasi lagi, kita baru mendapatkan satu SPLDV. Tentu kita tidak bisa menggunakan SPLDV yang di SMP karena SPLDV minimal 2 persamaan. Ya, jadi kita minimal harus melakukan eliminasi sekali lagi. Saya tuliskan eliminasi, terserah ya, dari yang nomor 1 sama 3 boleh, yang penting jangan 1 sama 2 karena sudah kepake. Tinggal 1 sama 3 atau 2 sama 3. Ya, misalkan saya menggunakan yang 1 dan 3. Nah, kira-kira eliminasi apa ini? Nah, mungkin ada yang sebagian memilih X, Y, atau Z ya. Hati-hati di sini kalau kita mengeliminasi X, misalkan saja, maka otomatis kan kita dapatnya Y sama Z. Padahal kita udah mempunyai satu persamaan yang X sama Y. Kalau kita dapatnya Y sama Z, kira-kira membantu atau tidak? Tentu tidak ya, karena variabelnya beda. Sehingga gimana? Otomatis kita harus mengeliminasi Z sekali lagi agar kita apa? Dapat persamaan yang variabelnya X sama Y satu lagi, yaitu nanti jadi 2 variabel ya. Jadi kita eliminasi Z dari 1 dan 3, kita tulis ulang dulu seperti biasa. Persamaan nomor 1, X ditambah 3Y ditambah 2Z sama dengan 1. Persamaan ketiga adalah 3X plus 2Y min Z sama dengan negatif 4. Min Z artinya negatif 1 ya, Z. Kemudian kita perhatikan karena kita mengeliminasi Z lagi, kita fokus pada angka yang di depannya Z. Tapi kita tidak usah menghiraukan tandanya ya, kita fokus saja pada angkanya. Artinya kalau yang atas itu 2, berarti bawah kalikan 2. Yang bawah 1 berarti atas kali 1. Ya, lagi-lagi kita tidak perlu memperhatikan tandanya, cukup angkanya saja. Kita kalikan 1 yang atas berarti persamaannya tetap ya, karena dikalikan 1X tambah 3Y tambah 2Z sama dengan 1. Kemudian yang bawah kita kalikan 2 semuanya, jadinya 6X plus 4Y min 2Z sama dengan 2 kali min 4, negatif 8. Kita eliminasi. Nah, hati-hati di sini. Eliminasi tidak selalu pengurangan ya. Kenapa? Kalau dikurangkan 2 dikurangi min 2 ya, malah jadi 4Z ya, artinya Z-nya nggak habis. Padahal tujuan kita mengeliminasi atau menghilangkan Z. Maka kalau berbeda tanda, nah di sini plus sama min, maka tanda operasinya harus dijumlah ya. Karena 2 ditambah min 2 itulah 0 ya, berarti Z-nya habis. Dijumlahkan berarti kita peroleh 7X ditambah 7Y sama dengan 1 ditambah min 8 berarti min 7. Nah, di sini kita memiliki koefisien 7 semua. Alangkah lebih baiknya kalau kita sederhanakan ya. Kita bagi semua unsurnya dengan 7. Ya, bagi semua dengan 7. Berarti jadinya X plus Y sama dengan negatif 1. Ini kita namakan persamaan kelima. Kalau tadi misalkan angkanya berbeda semua, tidak bisa disederhanakan, ya tetap inilah yang jadi persamaan kelima. Sekarang kita sudah memiliki persamaan 2 variabel, yaitu sebanyak 2, yaitu yang nomor 4 dan nomor 5. Berarti kita sudah bisa menggunakan SPLDV, yaitu kita eliminasi lagi. Jadi secara umum seringkali kalau SPLDV eliminasinya 3 kali ya, seringnya. Cuma nggak selalu, kadang juga cukup 1 atau 2 kali bisa. Dari 4 dan 5. Ya, kenapa 4 dan 5? Karena
4 dan 5 ini yang sudah dua variabel saja. Ya, kalau yang 1, 2, 3 kan masih ada Z-nya. Nah, eliminasinya apa? Terserah kalian, mau yang X ataupun yang Y bebas ya sebenarnya. Mau X boleh, Y juga boleh. Cuma kalau kalian perhatikan di sini, kalau saya tulis soalnya, min X plus 11Y sama dengan min 23. Yang bawah, X ditambah Y sama dengan negatif 1. Kalau kita eliminasi Y, berarti nanti yang bawah kalikan 11 ya. Cuma kalau kita perhatikan di sini kan angka X-nya sebetulnya sudah sama ya. Sama-sama 1, hanya berbeda tanda. Ini min 1X, ini 1X. Berarti alangkah lebih mudah kalau kita menggunakan eliminasi X saja ya. Jadi nanti di sini X-nya berbeda tanda sehingga akan habis kalau dijumlah ya, tidak dikurangi. Berarti nanti yang Y 12, Y sama dengan min 24. Berarti Y sama dengan, ya tinggal min 24 dibagi 12. Maka kita peroleh Y sama dengan negatif 2. Nah, kalau Y-nya sudah ketemu, berarti tahap selanjutnya sudah tidak perlu eliminasi lagi, bisa langsung ke substitusi atau penggantian ya. Jadi nanti nilainya Y-nya dimasukkan min 2. Kita bisa memilih di antara persamaan keempat atau kelima ya. Cuma kan kalau kita perhatikan sekilas maka akan lebih mudah kita pilih yang nomor 5 saja. Jadi ini kan bentuknya lebih sederhana, yaitu X ditambah Y sama dengan min 1 ya. Berarti kita substitusi ke persamaan kelima. Ya, kita tulis seperti ini biar nanti kalian bisa paham dengan baik. Nah, kita ganti Y-nya dengan min 2. X ditambah min 2 atau X min 2 ya, sama dengan min 1. Min 2 berarti kalau pindah nanti jadi positif. Berarti X sama dengan min 1 plus 2. Berarti kita peroleh X sama dengan 1. Terakhir, tinggal kita substitusi yang ada unsur Z-nya. Karena X dan Y sudah ketemu. Terserah kalian milih yang mana di antara persamaan 1, 2, atau 3. Misalkan saja saya menggunakan persamaan yang kedua. Substitusi ke persamaan yang kedua. Berarti tinggal kita tulis ulang 2X min Y plus 3Z sama dengan 13. Tentu kalau yang sudah paham, X-nya langsung diganti 1 ya boleh, Y-nya langsung diganti min 2. Cuma untuk pengantar ini tidak usah ya, kita detailkan saja. 2 kali X-nya 1 dikurangi Y-nya min 2 ditambah 3Z sama dengan 13. Di sini 2 kali 1 berarti 2. Dikurangi negatif, berarti sama aja ditambah 2. 2 tambah 2 berarti 4. Nah, 4-nya ya, biar lebih efektif, langsung kita pindahkan ke ruas kanan, nanti jadi min. Sehingga kita peroleh 3Z sama dengan 13 min 4. Ya, karena nilai yang ini adalah 4 positif, pindah jadi negatif. Berarti 3Z nilainya adalah 9, sehingga kita peroleh Z sama dengan 3. Hati-hati, ini belum selesai ya. Waduh, sudah sebanyak ini belum selesai Pak. Iya, kita kan mengacu ke pertanyaannya apa? Pertanyaannya adalah X tambah Y tambah Z. Ya, nilai dari X tambah Y tambah Z berarti kita tulis X tambah Y tambah Z. Artinya 1 ditambah negatif 2 ditambah 3. 1 ditambah negatif, berarti sama aja dikurang. 1 dikurangi 2, min 1 ditambah 3, berarti nilai akhirnya adalah 2. Inilah hasil akhir dari pertanyaan SPLTV soal berikut. Ya, jadi seperti inilah gambarannya. Nah, ini salah satu cara saja. Artinya kalau tadi misalkan kamu eliminasinya milih X sama Y,
prosesnya beda, tapi hasil tetap sama ya. Jadi kalian bisa mencoba sendiri menggunakan eliminasi X ataupun eliminasi Y untuk mengasah kemampuan kalian terhadap materi yang tadi saya jelaskan. Kurang lebihnya seperti itu untuk pembahasan soal pada kesempatan kali ini. Nantikan pembahasan soal-soal matematika lainnya termasuk SPLTP di channel Mamas Guru. Sekian, bila banyak kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.